Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, tugas besar PKS 2 dari TBB 11 akan menampilkan hasil program codingan yang sudah kami buat, yaitu mengenai penerapan cek kesehatan harian. Dan untuk anggotanya sendiri, saya Putri Nabila Naulima Harani. Selanjutnya ada teman saya, Salsabila Septa Karisma, dan juga ada teman saya, Rina Octavia. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung menunjukkan hasil program kode yang sudah kami buat. Jadi yang pertama itu judul kami adalah penerapan program C++ pada pengecekan kesehatan harian, dan ini kami membuat menggunakan komentar, di mana untuk membuat komentar itu bisa menggunakan garis miring 2 atau bisa menggunakan garis miring dan juga tanda bintang seperti ini, tapi pada akhir kalimat itu juga menggunakan tanda bintang seperti ini. Lalu selanjutnya untuk bagian head program atau biasa dikenal dengan header, itu ada input IOStream, di mana input IOStream ini memiliki fungsi agar dapat mengakses perintah input maupun output yang sudah kita buat pada isi program. Lalu selanjutnya itu ada using namespace std, di mana using namespace std ini memiliki fungsi untuk meminimalisir kesalahan akibat terdapat fungsi cin maupun cout yang tidak dikenali pada saat program berlangsung. Lalu selanjutnya ada bagian fungsi utama, di mana bagian fungsi utama ini ada int main atau biasa dikenal dengan integer main, di mana integer main ini merupakan bagian yang akan terbaca pertama kali ketika compiler mengeksekusi program, dan tidak ada function yang lain yang bisa dibaca pertama kali kecuali int main ini sendiri. Dan di mana pada int main ini terdapat tanda buka kurung dan tutup kurung yang merupakan tempat untuk mengisi parameter function. Selanjutnya, pada bagian fungsi utama terdapat tipe data yang digunakan. Yang pertama itu adalah integer atau int, kedua char, dan ketiga itu string. Int atau integer itu sendiri merupakan variabel yang bisa tipe data yang bisa membaca variabel bilangan bulat, di mana bilangan bulat di sini digunakan adalah X dan usia. Dan yang kedua itu adalah char. Char ini merupakan variabel tipe data yang bisa membaca variabel berupa teks seperti huruf, angka, maupun simbol. Dan yang terakhir ada string, di mana string ini juga memiliki fungsi yang hampir sama seperti char, yaitu membaca variabel teks seperti huruf, angka, maupun simbol. Tetapi char dan string ini memiliki perbedaan, di mana untuk char sendiri itu untuk menampung karakter dengan jumlah tertentu, atau kita bisa menentukan berapa kali penggunaan untuk char ini, dan yang untuk string ini menampung karakter tanpa batasan jumlah, atau mengisi dari sekumpulan char. Lalu selanjutnya pada bagian blok program. Blok program ini kami menggunakan perulangan do while, di mana perulangan do while ini sendiri akan memeriksa kondisi setelah perulangan minimal 1 kali. Nah, untuk bagian do ini ada tanda huruf kurung kurawal untuk memulai program yang akan kami buat. Pertama, untuk bagian cout, ini ada ditanya berapa kali ingin melakukan perulangan. Untuk in-nya sendiri itu X, di mana X itu adalah integer. Seperti yang saya bilang, integer itu adalah bilangan bulat. Jadi ketika ingin mengisi inputan sin X ini, kita akan menginput angka itu berapapun bisa kita isi. Yang pasti itu harus bilangan bulat. Lalu selanjutnya masukkan identitas Anda. Yang pertama itu ada cout nama, di mana cout nama di sini ada sin.ignore dan getLine sin, nama. Ini berfungsi untuk ketika kita membuat nama, waktu diinputkan nama kita itu terbaca semua. Kadang kan kalau kita membuat nama menggunakan spasi, yang hanya terbaca itu bagian akhir atau bagian awal saja. Tetapi jika kita menggunakan sin.ignore dan getLine sin, nama ini, nama kita akan diinput secara keseluruhan. Dan untuk sin.ignore sendiri ini memiliki fungsi untuk mengabaikan baris baru. Jadi ketika menginputkan nama, sin.ignore inilah yang akan menspasikan nama kita saat diinputkan. Lalu lanjut ke bagian cout usia, di mana untuk inputannya sendiri itu adalah usia. Kalau dilihat dari bagian fungsi utama, usia itu kita masukkan integer juga, berarti kita masukkan bilangan bulat ya. Lalu pada bagian selanjutnya ini, hai,
ada juga nama di sini, berarti untuk inputan nama yang sudah kita buat di sini akan ditampilkan di bagian sini. Jadi misal kalau kita menginputkan nama di sini namanya Putri Nabila, berarti Hai Putri Nabila, selamat datang di program cek kesehatan harian. Lalu bagian selanjutnya terdapat tipe data kembali, yaitu integer, string, dan juga float. Bisa dilihat di sini untuk integer, dia ada tentukan dan ada program array, di mana program array sendiri itu berfungsi untuk menyimpan sekumpulan elemen yang memiliki tipe sama, serta elemen akan diakses berdasarkan indeksnya. Untuk di sini indeks sendiri adalah X, jadi di bagian isi program ketika ada tulisan X, ada tulisan array X ini, maka akan mengikuti integer yang sudah kita inputkan. Selanjutnya ada string. Untuk string di sini sama seperti sudah saya jelaskan di atas, begitu pula dengan integer, tetapi berbeda dengan float. Float ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan integer, yaitu membaca variabel untuk bilangan angka, tetapi kalau integer bilangan bulat, untuk float sendiri itu adalah bilangan berkoma. Di mana di sini penggunaan float juga sangat banyak dibutuhkan dan menggunakan program array juga. Lalu untuk masuk ke program, pertama kami menggunakan, selain menggunakan perulangan do while, kami juga menggunakan perulangan for, di mana for ini I sama dengan 0, I kurang dari X dan I plus plus, di mana untuk I itu dimulai dari angka 0, terus I itu harus kurang dari X. X ini kita dapat dari yang sudah kita inputkan berapa kali perulangan, dan I plus plus ini maksudnya setiap kali perulangan I itu akan dijumlahkan dengan 1. Lalu lanjut untuk cout-nya, cek kesehatan harian. Yang pertama itu cek kalori masuk, yang kedua itu cek konsumsi air, yang ketiga berat badan ideal, dan yang keempat massa indeks tubuh. Lalu nanti akan ditampilkan cout, masukkan nomor jenis yang akan dihitung. Nah, di sini ada inputan tentukan menggunakan array I, di mana array I ini tadi didapatkan dari perulangan for, dan tentukan ini, misal kita memasukkan nomor 1, maka yang akan dieksekusi adalah yang nomor 1, berarti yang cek kalori harian. Begitu pula kalau kita memasukkan nomor 2, 3, ataupun 4, yang akan dieksekusi adalah nomor yang kalian pilih. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rina Octavia. Untuk Rina, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mulai. Pada baris ke-42 kita mendeklarasikan if, di mana dengan kondisi tentukan I untuk meninjau I sama dengan 1. Pada baris ke-43 akan menampilkan variabel masukkan jumlah kalori serapan, yang kemudian pada baris ke-44 akan memproses input data masukan. Begitupun pada baris ke-45 sampai 40 sampai 50. Kemudian pada baris ke-51 merupakan proses atau rumus untuk menentukan jumlah kalori dari keempat variabel yang sudah dimasukkan. Yang kemudian pada baris ke-53 akan menampilkan hasil atau nilai dari perhitungan jumlah kalori seluruhnya pada baris ke-51 dengan satuan kilokalori. Kemudian pada baris ke-56 kita mendeklarasikan else if, yaitu untuk fungsinya untuk penyeleksian mencari kondisi yang diinginkan. Dengan tentukan I, untuk meninjau I adalah bagian kedua atau 2. Maka pada baris ke-57 akan menampilkan variabel berapa mili air yang masuk. Kemudian pada baris ke-58 akan memproses input data masukan yaitu konsumsi 1. Begitupun pada baris ke-59 sampai 56. Kemudian pada baris ke-67 merupakan proses atau rumus untuk menentukan konsumsi dari beberapa variabel yang sudah dimasukkan. Kemudian pada baris ke-69 akan menampilkan hasil dari perhitungan jumlah kalori, jumlah konsumsi air yang masuk dengan satuan mililiter. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Septa Karisma, dipersilahkan. Nah, di sini ada baris ke-72, else if, atau bisa disebut dengan elif. Tentukan I sama dengan 3. Di sini ada output, masukkan berat badan ideal. Terus nanti ada sin berat badan yang nanti bisa kita masukkan. Kemudian output kembali, masukkan tinggi badan dalam sentimeter. Kemudian sin kembali.
Terus ada masukkan jenis kelamin Anda, laki-laki atau perempuan, di sini nanti akan keluar. Kemudian if, jenis, L, ideal I, tinggi I, dikurang 100 dikali 0,90. Kemudian elif lagi, jenis P, ideal I, tinggi I, dikurang 100 dikali 0,95. Kemudian di sini ada output, berat badan ideal Anda adalah ideal I dalam kilogram. Kemudian di sini ada baris ke-88, elif tentukan I sama dengan 4. Kemudian output di sini ada berat badan dalam kilogram. Kemudian di sini ada sin. Di sini nanti akan kita masukkan berat badan I. Kemudian ada output kembali, masukkan tinggi badan dalam meter, seperti contoh 175 cm sama dengan 100,79 meter. Di sini nanti bisa kita masukkan tingginya. Kemudian di sini ada indeks I sama dengan tinggi I dikali tinggi I. Di sini BMI-nya ada berat I per indeks I. Kemudian ada output, indeks massa tubuh Anda adalah BMI. Kemudian di sini ada output. Untuk penentuan bisa dilihat di bawah ini, seperti contoh output di bawah 18,5 berat badan kurang. Kemudian 18,5 sampai 22,9 berat badan normal. 23 sampai 29,9 berat badan berlebih. Kemudian 30 ke atas obesitas. Kemudian di sini ada else. Kemudian output, maaf tidak ada pilihan. Kemudian di baris ke 114 ada output kembali. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Di sini kita bisa pilih ya atau tidak. Kemudian di sini ada kembali. Terus di baris ke 80. Kemudian di baris ke 118 ada while. Kembali sama dengan ya. Kemudian ada output, terima kasih sudah menggunakan program ini. Semoga selalu sehat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk itu saya akan men-run and compile program yang sudah kami buat. Oke, baik. Untuk memperjelas penjelasan dari teman saya tadi, saya akan mengulang sedikit. Jadi di bagian else if ini, untuk memasukkan berat badan, itu kan kita dimasukkan berat badan kita berapa, terus tinggi badannya berapa, dan untuk jenis kelamin nanti dimasukkan L atau P. Nah, ketika kita di jenis ini kita memasukkan L, maka dia akan eksekusi barisan yang if ini, berarti rumus yang digunakan adalah yang ini. Tetapi jika kita memasukkan P di bagian jenis ini, maka yang akan dieksekusi adalah bagian else if dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, nanti untuk hasilnya akan dipaparkan atau ditampilkan di bagian ideal ini. Dan untuk yang keempat, itu kan kita memasukkan berat badan normal menggunakan satuan kilogram, selanjutnya tinggi badan. Nah, di bagian tinggi badan ini, untuk memasukkan angka, itu menggunakan satuan meter, di mana misal kalau berat badan kita 179 cm, maka dikonversikan menjadi meter itu menjadi 1,79. Jadi ketika memasukkan angkanya, kita menggunakan 1,79. Nah, untuk menghitungnya, kita menggunakan dua rumus. Yang pertama itu indeks, di mana untuk indeks ini rumusnya tinggi dikali tinggi. Nah, untuk BMI-nya sendiri itu menggunakan berat yang sudah kita masukkan dari sini dibagi indeks. Indeks ini didapatkan dari perkalian tinggi dikali tinggi. Nah, untuk hasilnya nanti dipaparkan di sini. Dan untuk penentuannya, berat badan kita itu masuk di bagian yang mana, itu bisa dilihat dari sini. Nanti hasilnya kita bandingkan dengan perbandingan yang sudah dibuat di sini. Nah, untuk bagian terakhir itu else. Jadi ketika kita menginputkan, kan di atas tadi kita memasukkan 1 sampai 4 tuh. Nah, misal kita memasukkan angka 5, maka yang keluar adalah maaf, tidak ada pilihan. Nah, terakhir akan ada bagian apakah Anda akan mengulang Y atau T. Kalau kita mengisi bagian Y di sini, maka perulangan akan mengulang kembali ke bagian atas, dan jika kalau T, itu kita akan ke bagian sini. Terima kasih telah menggunakan program ini. Lalu kalau kita compile and run, berapa kali ingin melakukan perulangan? Misal kita membuat 5 di sini. Nama Putri Nabila. Ini kita menggunakan spasi, usia 19 tahun. Nah, hai Putri Nabila, nama kita dieksekusi di sini. Selamat datang di program cek kesehatan harian. Nah, untuk nomor yang pertama yang akan dihitung, misal kita masukkan 1. Masukkan jumlah kalori sarapan, misal 200 semua ya.
Berarti jumlah kalori yang masuk hari ini adalah 800 kalori. Nah, yang kedua kita cek kesehatan konsumsi air. Masukkan jenis nomor yang akan dihitung 2. Berapa mili air yang masuk? Misal 100. Maka jumlah air yang masuk hari ini adalah 500 mili. Dah, yang ketiga itu berat badan ideal, berarti kita masukkan angka 3. Berat badan ke dalam kilogram kita masukkan misal 50 kilogram, untuk tinggi badan itu 170. Dan untuk jenis kelamin kita masukkan di sini perempuan. Nah, berarti berat badan ideal Anda adalah 66,5 kg. Dan yang terakhir itu massa indeks tubuh. Kita masukkan nomor 4. Masukkan berat badan Anda 50, kita masukkan tinggi badan, itu kita konversikan menjadi 1,70. Nah, kita bisa lihat massa indeks massa tubuh ada 17,301, berarti itu di bawah 18,5, berarti massa badan tubuh kita itu berat badannya itu kurang. Nah, selanjutnya yang terakhir ini kita masukkan angka 5, maka maaf tidak ada pilihan. Apakah Anda akan mengulang? Kalau kita bertuliskan ya di sini, maka akan mengulang perhitungan seperti tadi. Tapi kalau kita ingin mengisi tidak, terima kasih sudah menggunakan program ini. Semoga sehat selalu. Oke, seperti itu untuk program sudah kami buat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.